Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Septianti dengan NIM 1123017000098 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal pada materi fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan kuadrat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dan Desmos. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas soal-soal menggunakan aplikasi GeoGebra terlebih dahulu. Nah, selanjutnya soal yang pertama yaitu jika X1 dan X2 adalah nilai X yang memenuhi persamaan X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 sama dengan 0, maka nilai dari 1 per 3X1 ditambah 1 dikalikan X1 ditambah 3 ditambah 1 per 3X2 ditambah 1 dikalikan X2 ditambah 3 sama dengan. Nah, langkah pertama kita masukkan persamaan X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 ke kolom input. Jadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 1, kita enter. Lalu langkah selanjutnya itu adalah mencari akar-akarnya, yaitu dengan cara kita klik yang poin ini, lalu kita pilih yang roots. Lalu kita klik pada grafiknya. Nah, maka sudah muncul akar-akarnya. Lalu akar-akar yang ini kita substitusikan ke 1 per 3X1 ditambah 1 dikalikan X1 ditambah 3 ditambah 1 per 3X2 ditambah 1 dikalikan X2 ditambah 3. Kita masukkan dengan kita misalkan X1-nya itu sama dengan negatif 2,62 dan X2-nya itu kita misalkan dengan negatif 0,38. Bisa kita masukkan jadi 1 per 3 dikali negatif 2,62 ditambah 1 dikalikan X1-nya negatif 2,62 ditambah 3 ditambah 1 per 3 dikali X2-nya negatif 0,38 ditambah 1 dikalikan negatif 0,38 ditambah 3. Nah, kita enter. Maka hasilnya itu adalah dalam bentuk pecahan. Nah, karena kita ingin mengubah dalam bentuk desimal, maka kita klik yang bagian sini. Nah, didapat hasilnya itu adalah negatif 3,11. Nah, karena di belakang koma itu angka 1, maka kita bulatkan ke bawah. Maka hasilnya itu adalah yang A, negatif 3. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan X kuadrat dikurang P ditambah 3 dikalikan X ditambah 2P ditambah 2 sama dengan 0. Jika P bilangan asli dan X1 sama dengan 3, X2 maka P sama dengan. Nah, langkah pertama kita masukkan persamaannya, yaitu X kuadrat dikurang P ditambah 3 dikalikan X ditambah 2P ditambah 2. Kita enter, maka muncul grafik dan slidernya. Lalu langkah selanjutnya kita edit slidernya dengan cara kita klik titik 3, lalu kita pilih setting, lalu kita pilih slider. Nah, karena di soal P-nya itu merupakan bilangan asli, maka yang bagian minimal ini kita ganti jadi angka 1. Lalu yang bagian maksnya ini kita ganti dengan angka 10. Lalu yang increment kita isi dengan angka 1. Kita enter. Bisa kita close. Nah, selanjutnya itu kita mau mencari akar-akarnya, yaitu dengan cara kita klik yang poin ini, lalu kita pilih roots. Lalu kita klik pada grafiknya. Nah, maka muncul akar-akarnya. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai P, kita bisa mencoba pilihan jawabannya. Kita mulai dari yang A, yaitu P-nya itu sama dengan 4. Maka bisa kita geser slidernya jadi P sama dengan 4. Nah, didapat akar-akarnya itu adalah 2 dan 5. Lalu kita masukkan ke X1 sama dengan 3X2 dengan cara kita klik yang titik 3 sini, lalu kita pilih cas. Nah, lalu kita masukkan, kita misalkan X1-nya itu sama dengan 5, dan X2-nya itu sama dengan 2. Lalu kita masukkan jadi 5 sama dengan 3 dikali 2. Kita enter. Nah, ternyata hasilnya itu tidak sama, maka pilihan yang A itu tidak memenuhi. Lalu kita coba pilihan yang B, yaitu P-nya itu sama dengan 5. Bisa kita geser lagi slidernya, jadi P sama dengan 5. Lalu,
kita masukkan lagi ke X1 sama dengan 3X2. Dengan X1-nya itu sama dengan 6, dan X2-nya itu sama dengan 2. Lalu kita masukkan 6 sama dengan 3 dikali 2. Nah, ternyata hasilnya sama. Maka jawaban yang benar itu adalah yang B, yaitu 5. Nah, selanjutnya yang soal nomor 3 yaitu persamaan kuadrat X kuadrat ditambah A dikurang 1 dikalikan X ditambah 2 sama dengan 0. Memiliki akar-akar P dan Q. Apabila P sama dengan 2Q dan A lebih dari 0, maka nilai A adalah... Nah, langkah pertama kita masukkan dulu persamaannya, yaitu X kuadrat ditambah A dikurang 1 dikalikan X ditambah 2. Nah, kita enter, maka akan muncul grafik dan slidernya. Nah, langkah selanjutnya kita edit slidernya dengan cara kita klik titik 3, lalu kita pilih setting, lalu kita pilih slider. Nah, karena di soal diketahui A-nya itu lebih dari 0, maka kita mulai dari angka 1. Kita ganti yang minimal ini dengan angka 1, dan yang max-nya ini kita ganti dengan angka 10. Bentar. Kita ganti dengan angka 10, lalu yang increment-nya ini kita isi dengan angka 1. Kita enter. Nah, selanjutnya itu kita ingin mencari nilai akar-akarnya, yaitu dengan cara kita klik point, lalu kita pilih roots, lalu kita klik pada grafiknya. Nah, akan muncul akar-akarnya. Nah, untuk mencari nilai A, kita mulai dari A sama dengan 1. Nah, terlihat dari A sama dengan 1 itu tidak ada akar-akarnya. Lalu kita coba lagi, kita geser menjadi A sama dengan 2. Nah, ternyata di A sama dengan 2 itu juga tidak ada akar-akarnya. Lalu kita geser lagi jadi A sama dengan 3. Di A sama dengan 3 itu juga sama, tidak ada akar-akarnya. Lalu kita coba di A sama dengan 4. Nah, di A sama dengan 4 itu terlihat akar-akarnya itu di negatif 2 dan negatif 1. Lalu akar-akarnya ini kita substitusikan ke P sama dengan 2Q. Dengan cara kita klik titik 3, lalu kita pilih cas. Nah, kita misalkan P-nya itu sama dengan negatif 2 dan Q-nya itu sama dengan negatif 1. Maka kita masukkan jadi negatif 2 sama dengan 2 dikali negatif 1. Nah, terlihat hasilnya itu adalah sama, negatif 2 sama dengan negatif 2. Maka nilai A yang memenuhi itu adalah C, yaitu 4. Nah, selanjutnya kita pindah ke aplikasi Desmos. Untuk soal yang pertama, yaitu himpunan S beranggotakan semua bilangan bulat positif X yang memenuhi X kuadrat ditambah 1 dikurang A dikalikan X dikurang A per X ditambah 1 dikalikan X dikurang 4 kurang dari 0. Jika A kurang dari 10, maka nilai A sehingga S mempunyai anggota paling banyak adalah... Nah, langkah pertama kita masukkan pertidaksamaannya, yaitu X kuadrat ditambah 1 dikurang A dikalikan X dikurang A per X ditambah 1 dikalikan X dikurang 4 kurang dari 0. Kita enter, maka akan muncul daerah himpunan penyelesaiannya dan slidernya. Nah, selanjutnya karena diketahui A-nya itu kurang dari 10, maka kita edit slidernya. Kita isi yang bagian kanannya ini dengan angka 9. Lalu yang intervalnya juga kita isi dengan angka 1. Kita enter. Nah, selanjutnya kita mau cari nilai A sehingga S mempunyai anggota paling banyak, yaitu dengan cara kita coba-coba pilihan jawabannya. Kita mulai dari A sama dengan 1. Nah, jika A sama dengan 1, maka anggotanya itu ada 1, 2, 3. Ada 3. Bisa kita catat, yaitu dengan cara kita klik tombol tambah, lalu kita pilih catatan. Kita tulis, jika A sama dengan 1, maka anggotanya itu ada 3.
Nah, lalu pilihan yang kedua yaitu yang B, jika A-nya itu sama dengan 3. Bisa kita geser slidernya. Jika A sama dengan 3, maka anggotanya itu ada 1. Bisa kita catat dengan cara yang sama. Jika A sama dengan 3, maka anggotanya ada 1. Nah, selanjutnya kita coba pilihan yang C, yaitu jika A sama dengan 5. Maka kita geser slidernya. Nah, terlihat jika A sama dengan 5, maka anggotanya itu cuma ada 1. Kita bisa catat dengan cara yang sama, itu dengan jika A sama dengan 5, maka anggotanya ada 1. Lalu, kita coba pilihan yang D, yaitu jika A sama dengan 7. Bisa kita geser slidernya. Nah, jika A sama dengan 7, itu terlihat anggotanya itu ada 3. Bisa kita catat lagi. A sama dengan 7, maka anggotanya ada 3. Nah, selanjutnya kita coba yang pilihan terakhir, yaitu yang E. Jika A-nya itu sama dengan 9. Nah, maka terlihat anggotanya itu ada 5. Bisa kita catat dengan cara yang sama, yaitu jika A sama dengan 5, jika A sama dengan 9, maka anggotanya ada 5. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, 9. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah X dikurang 3 sama dengan 0, maka hasil dari 4X1 kuadrat ditambah 3X2 kuadrat ditambah 2X1 ditambah X2 adalah, nah langkah pertama kita masukkan dulu persamaannya, yaitu X kuadrat ditambah X dikurang 3. Kita enter, maka akan muncul grafiknya. Lalu kita cari akar-akarnya, yaitu dengan cara kita klik grafiknya yang memotong di sumbu X. Kita klik, maka akan muncul akar-akarnya. Lalu kita ingin memasukkan akar-akarnya ini ke dalam kolom ekspresi, yaitu dengan cara kita klik yang ada tulisan ekspor titik ke daftar ekspresi, kita klik, maka akan muncul di kolom ekspresi. Nah, dengan hal yang sama, yaitu di akar satu lagi, kita klik yang ekspor titik ke daftar ekspresi. Kita klik, maka akan muncul di kolom ekspresi. Lalu kita centang labelnya agar muncul di grafiknya. Nah, setelah itu, karena akar-akarnya sudah ketahuan, kita masukkan ke rumusnya, yaitu 4X1 kuadrat ditambah 3X2 kuadrat ditambah 2X1 ditambah X2. Kita misalkan X1-nya itu adalah negatif 2,30278 dan X2-nya itu kita misalkan dengan 1,30278. Bisa kita masukkan negatif 2,30278 kuadrat ditambah 3 dikali 1,30278 kuadrat ditambah 2 dikali negatif 2,30278 ditambah 1,30278. Kita enter, maka terlihat hasilnya itu adalah 23. Maka jawabannya benar itu adalah yang D. Nah, selanjutnya soal yang ketiga itu adalah persamaan kuadrat yang mempunyai akar A dan B sehingga 1 per A ditambah 1 per B sama dengan 7 per 10 adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan cara coba-coba pilihan. Pertama, kita akan coba pilihan yang A, yaitu X kuadrat ditambah 7X dikurang 10. Langsung saja kita masukkan X kuadrat ditambah 7X dikurang 10. Kita enter, maka akan muncul grafiknya. Lalu selanjutnya kita akan mencari akar-akarnya, yaitu dengan cara kita klik grafik yang memotong sumbu X, maka akan langsung muncul akar-akarnya.
Lalu akar-akarnya ini kita akan mau tambahkan ke daftar ekspresi dengan cara kita klik yang ada tulisan ekspor titik ke daftar ekspresi. Nah, kalau udah, kita centang labelnya. Nah, setelah itu, karena di soal itu, akar-akar A dan B-nya itu harus memenuhi 1/A ditambah 1/B sama dengan 7/10. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya, dengan A-nya itu adalah negatif 8,21699 dan B-nya itu adalah 1,21699. Jadi 1 per negatif 8,21699 ditambah 1 per 1,21699. Nah, didapat hasilnya itu adalah 0,70000373793 yang dimana hasilnya itu mendekati 7/10. Maka pilihan yang benar adalah yang A.